وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian poin yang ke-10, perhatian dalam memilih pasangan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, kita harus ngecek gitu kan, yang mau orang yang mau kita nikahi atau yang mau menikahi kita kalau kita perempuan, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisatu. Wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk. Nah, ini namanya sekufu. Wa thayyibatu lit thayyibin wa thayyibuna lit thayyibat. Ya, wanita baik buat laki-laki baik, ya, laki-laki baik buat wanita yang baik. Ya. Maknanya apa? Maknanya seorang itu akan dijodohkan dengan yang semisalnya. Ya. Sehingga muncul istilah istrimu atau pasanganmu adalah cerminmu. Ya. Jadi ketika kita nanti mendapatkan pasangan yang belum nikah, kok bojoku kayak gini ya, kok istriku kayak gini ya, kok suamiku kayak gini lah, ya, maka hakikatnya ya itulah, seperti itulah kamu. Kita tidak sedang ngomongkan muka, kita sedang ngomongkan akhlak, kita sedang ngomongkan agama. Waalaikumsalam. Artinya apa? Ketika kita ya berharap mendapatkan pasangan yang agamanya baik, akhlaknya baik, gitu kan, maka jadilah orang baik. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji bahwasanya wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik untuk laki-laki baik, laki-laki baik untuk wanita baik, maka jadilah baik, maka kamu akan bertemu dengan jodohmu yang baik. Loh, tapi dari sekian yang lamar saya tuh yang baik itu cuma satu, itu pun jadi istri yang kedua. Nah, maka ya, baik dan buruk tidak diukur dari kita menjadi istri yang keberapa, tapi dilihat dari orangnya. Mendingan jadi istri yang kedua tapi diperlakukan dengan baik daripada kemudian jadi istri pertama tapi kemudian dianiaya, lahir batin, fisik, segala macam. Nah, tapi umumnya kan orang kalau di poligami itu kemudian dianiaya gitu. Ya, kita nggak boleh mengeneralisir hal yang memang dalam syariat itu ada. Gitu. Ya, makanya kemarin tuh ada seorang ustadz yang masih muda gitu, meninggal, gitu. Pembuluh darah di kepalanya pecah itu. Itu ya istrinya itu usia 2, istrinya itu menuliskan ya di medsos dia sih. Saya tahunya dari teman dikasih tahu ini. Itu apa namanya? Menuliskan bagaimana kebaikan suaminya. Yang inilah, yang itulah disebutkan detail banget. Terus teman saya itu bilang sama saya, nah itu loh, saya lanjutkan perjuangannya ini. Saya bilang sama teman saya gini, nah itu loh ditulis di situ, suaminya tuh begini, 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 begini. Banyak banget kebaikannya yang disebut di situ. Terus saya bilang sama teman saya, itu nggak mungkin dikerjakan sama orang selain dia. Nah kok gitu? Nah itu banyak banget kayak gitu, satu. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung, si istri itu sedang mengatakan, nek kamu mau sama saya, walaupun jadi istri kedua, itu loh, kriterianya sebanyak itu. Yang inilah, apa banyak lah. Gitu. Nah, sehingga yang harus kita pahami adalah apa? Ternyata ada, ya kan, laki-laki yang baik, yang sangat baik, kemudian dengan kondisi pernikahan yang dua, artinya poligami, tapi kemudian dia menunaikan semua kebaikan dalam rumah tangga, sampai istrinya yang meninggal itu pun, istrinya meninggal, sampai suaminya yang meninggal mendadak itu pun, istrinya pun mengenangnya semua baik semua. Nilainya baik banget gitu loh. Ya, yang rajin ibadah, yang pejuang keluarga, yang tidak pernah hitungan sama keluarga, yang penyayang sama anak, yang ini, banyak banget pokoknya. Yang baik sama kolega, baik sama temen, baik sama mahasiswanya. Profesor, masih muda, profesor mati. Nah, maka itu tadi, kebaikan itu adalah terkait dengan agama dan jadi bukan soal istri keberapa, bukan soal yang nikahi orang muda atau tua, bukan. Yang nikahi orang tua tapi kalau dia kemudian memuliakan kita ya lebih baik daripada yang nikahi anak muda tapi menghajar kita. Maka yang harus kita pahami adalah
ini nggak ada batasannya ya. Ya, wanita dan laki-lakinya itu nggak ada batasannya, tapi batasannya adalah baik buruknya soal akhlak dan soal agama. Wallahu ta'ala. Kemudian hadisnya adalah takhayyaru linutofikum. Pilihlah tempat yang baik untuk spermamu. Ini laki-laki. Wa angkihu akfa'a. Ini yang saya bahasakan sebagai sekufu. Dan nikailah wanita-wanita yang sekufu, sepadan. Wa angkihu ilaihim. Dan nikahkanlah putri-putri kalian kepada mereka. Ya. Wangkihul akfa'a, dan nikailah wanita yang sepadan. Wa angkihu ya, ilaihim, dan nikahkanlah putri-putri kalian kepada mereka. Mereka siapa? Yang baik akhlaknya, yang sepadan. Jadi kalau kemarin saya contohkan dengan contoh yang detail ya, kalau kita misalnya cari wanita kaya, kaya nggak kita? Oke, kita nggak kaya. Terus kita punya value apa? Sekolah nggak kita? Oke, kita nggak sekolah. Kita punya prestasi apa? Oke, nggak punya prestasi. Terus kita punya usaha mungkin? Oke, nggak punya usaha. Terus yang dibanggakan apa ini? Nah, kalau nggak ada ya susah kita nyari yang ini loh, akfa'a ini, yang sekufu ini. Harusnya punya salah satu yang bisa dibuat kebanggaan itu. Mau nyari wanita kaya, ya paling enggak ya apa pendidikannya tinggi kayak, atau mungkin gantengnya pol kayak, atau mungkin apa gitu. Jadi ada value yang bisa membuat orang yang kita harapkan itu ya memilih kita. Udah nggak ada value semua. Sekolah ora, usaha ora, ganteng ya ora, gitu kan. Ahli agama ya ora, akhlaknya jelek. Ya susah ya nyari. Makanya kalau kamu lihat ada dokter nikah sama dokter, ya itu sekufu berarti. Anak pengusaha nikah sama anak pengusaha, sekufu. Anak lurah dinikahkan sama anak camat, sekufu. Ya, maka jangan lupa bawa cermin. Itu aja. Ya ini berlaku buat laki-laki dan perempuan ya. Perempuan berharap yang tinggi-tinggi ya boleh-boleh aja. Tapi ya itu tadi, jangan lupa bawa cermin. Oh, saya berharap suami saya adalah orang yang pinter gitu. Diindikasikan dengan punya ijazah S3. Nah, pertanyaannya, ya kamu pinter nggak? Gitu. Punya S3 nggak? Atau mungkin cantik nggak? Gitu kan? Atau mungkin kaya nggak? Atau mungkin apalah gitu. Kalau nggak semua ya wis mungkin biasa-biasa wae lah. Nah, yang penting laki-laki sholat udah itu aja wis. Mau kerja, karena ada wanita-wanita yang kayak gitu kebiasaannya nonton film-film Korea gitu. Bayangannya suami itu ya harus mata sipit, putih, segala macam kayak gitu. Nah, maka nggak ketemu jodohnya. Nggak realistis gitu. Ada orang yang ngefans sama artis tertentu atau penyanyi tertentu, nah untuk bilang gitu kan. Itu jadikan standar, suami itu ya kayak gitu, ganteng, tinggi, besar, itu mancung gitu kan. Nah, nyari kayak gitu ya kayak tokoh-tokoh wayang kayak pilih aja. Ya. Maka kita harus realistis aja. Ya. Apalagi jelas-jelas yang kita harapkan itu pernah kita tanya dan nggak mau. Ya wes, move on aja, nggak usah kemudian nangis-nangis di pohon pisang. Kan. Kamu mau yang mana Mas Eko? Gitu Pak. Tanyakan ini. Mbak mau nggak sama ini? Nggak mau lah. Gitu. Oh dia lulus saja belum, usaha nggak punya, duit aja masih minta orang tua. Gitu kan. Wanita pilih yang realistis ya nggak apa-apa enggak dia. Nggak mau Mas Eko. Nangis di pohon pisang. Ya, nggak boleh ya kayak gitu. Artinya kita harus milih benar-benar tempat yang baik. Nah, tempat yang baik ini kenapa harus kita pilih? Karena tempat yang baik itu akan menjadi penentu. Salah satu penentu lahirnya anak ini baik apa enggak, soleh apa enggak. Karena orang tua kalau ngurusi anak yang enggak soleh itu khusus berat lah. Berat gitu kan. Makanya ini mbak-mbak nih, dengerin nih. Laki-laki itu senakal-nakalnya, nakal kayak gimana. Itu ngomongkan istri, dia mesti akan nyari wanita yang baik-baik. Walaupun ya kayak gitu tuh ya kita harus hati-hati ya, jangan sampai ketemu laki-laki yang kayak gitu ya. Ya kalau bisa tuh ya harus baik aja gitu, gak usah pakai nakal. Artinya umumnya laki-laki kalau nakal itu ya itu
nanti terakhirnya kalau nikah itu tetap maunya sama yang baik-baik. Loh itu kan mantan pacarmu dulu. Agak, gitu. Aku nek pacaran nggak apa-apa sama dia, tapi kalau nikah nggak mau. Nah, banyak yang kayak gitu. Ini bukan berarti saya membolehkan atau menganjurkan pacaran, bukan. Ini case saja, banyak orang tuh kayak gitu gitu. Yang saya dengar, yang saya tahu gitu. Dugal dia, nakal gitu kan. Tapi begitu ngomongkan istri, dia nyari wanita yang baik-baik. Walaupun nanti berlaku ayat di atas, al satu lil khobisina. Selama laki-laki itu masih dugal, ketemu wong wedok, perempuan yang dikiranya baik, ternyata ya casing itu. Pada akhirnya bodoh-bodoh dugal aja nih. Makanya hakikatnya tuh, kalau kita pengen dapat pasangan yang baik, jadi yang baik gitu. Nggak usah kemudian mikir yang lain. Kamu jadi baik, insya Allah kamu ketemu yang baik. Udah gitu aja. As simple as that, sesimpel itu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.